Oke, ini adalah tadi 4 komponen organisasional dari kapital tadi, dari Mbak Syarila juga udah menjelaskan singkat gitu kan. Jadi sebenarnya pesan utama dari culture ini, yang pertama, perubahan strategi itu dia merupakan perubahan bagaimana cara eksekutif itu menjalankan bisnis gitu. Jadi kalau seandainya top manajemennya itu masih pakai cara lama ataupun kayak misal masih fokus atau masih berada di zona nyaman, itu tuh strategi baru atau strategi yang mereka yang dibentuk itu mungkin akan mati di tengah jalan gitu kan. Tapi kenapa? Karena itu nggak selaras lagi arah pengembangan strategi barunya. eh, Mungkin arah strategi kita itu mau kemana, tapi ternyata kapabilitas dari perusahaan itu jadi tadi kalau top manajemennya itu masih apa ya, masih menggunakan cara lama atau masih berada di zona nyaman, itu mungkin strategi yang udah kita buat, strategi yang udah disusun itu bisa aja bakal berjalan, tapi bakal apa ya namanya, mati, mungkin mati bakal di tengah jalan gitu karena banyak penyesuaian yang didukung oleh faktor eksternal. Nah, seperti yang kita tahu bahwa hubungan bisnis ini bukan hanya perusahaan dengan konsumen gitu, tapi ada banyak hal yang mempengaruhi seperti kayak peraturan, ya ada lagi ekonomi atau perubahan dari konsumen itu sendiri gitu. Jadi hal ini harus banget kita perhatikan. Yang kedua, strategi ini harus dijalankan oleh semua level. Dalam artian strategi ini bukan hanya dijalankan oleh top manajemen saja, tapi semuanya gitu. Jadi strategi yang udah kita bentuk, strategi yang udah kita bangun itu bukan serta-merta ya udah dokumen resmi tapi nggak ada dijalankan gitu. Lalu yang ketiga ini adalah sikap dan dibutuhkan sikap dan perilaku ya. Dibutuhkan sikap dan perilaku baru sebagai prasyarat perubahan. Jadi culture itu bukan hanya slogan gitu kan. Jadi culture ini merupakan apa ya, kebiasaan yang sering berulang gitu. Dan juga biasanya dari culture ini ada apa yang harus kita hargai dan juga apa yang harus di apa namanya, dikasih hukuman kalau seandainya dia melanggar gitu kan. Contoh beberapa kali mungkin ada di salah satu perusahaan, anak perusahaan Garuda, di situ dari mereka itu apa ya, dia menulis slogan atau culture mereka sendiri di beberapa dinding itu. Nah, contohnya ini mungkin sederhana kayak 5S. 5S ini kan sebagai slogan yang biasa banyak perusahaan lakukan gitu kan. Nah, 5S ini seperti senyum, salam, sapa, sopan, santun, itu mungkin terkenal kayak ya udah biasa aja gitu kan. Tapi di dalam slogan itu tuh ada apa yang harus kita hargai dan kalaupun ada yang tidak sesuai atau melanggar dari prosedur itu mungkin ada yang dihukum atau diberi sanksi gitu kan. Karena yang tidak sesuai ini nanti akan berpengaruh ke reputasi ke perusahaan gitu. Lalu di gambar sebelahnya ini juga ada mungkin ini sedikit gambaran ya dari contoh perubahan model bisnis IFS dari from ke to, dalam artian ini gambar dari lama ke kondisi barunya itu bagaimana. Jadi inti dari gambar ini menjelaskan bahwa ya perubahan pasar atau perubahan regulasi itu mau nggak mau itu memaksa model bisnis perusahaan atau model bisnis ini. Nah, dari perubahan model bisnis ini mau nggak mau juga ya bakal merubah organisasi gitu dan perubahan organisasi itu tentu harus diterjemahkan ke dalam menjadi agenda perubahan budaya dan juga perilaku karena kalau kita nggak ngaruh ke budaya itu ya kita bakal stagnan gitu seperti itu. Mungkin kalau sebelah kiri ini kita bisa ada kekuatan besar tadi yang dijelaskan ada change market dalam artian ya tentu pasar makin kompetitif dan juga ada teknologi yang mungkin perubahannya itu cepat banget bahkan kali kedip tuh kita udah beda lagi gitu. Dan yang ketiga mungkin pelanggan-pelanggan sekarang atau customer sekarang itu udah makin cerdas gitu kan, makin pintar dengan banyaknya pilihan yang ada. Nah, mereka bisa menentukan mana nih yang oke dari segala hal atau segala aspeknya. Yang kedua ini deregulation ini mungkin artinya kayak seperti organisasi itu tidak bisa lagi hidup di zona nyamannya. Jadi ada beberapa yang harus ditingkatkan dari apa ya dari internal mereka seperti itu. Nah, bagian tengah ini merupakan perubahan internal organisasi yang mungkin kedepannya ini bisa menjadi culture mereka gitu. Jadi IMS itu ada namanya organization change agenda. Nah, di situ mereka ada fokus kepada customer
fokus, ada yang namanya innovate dan risk taking, dan juga deliver research. Jadi ini merupakan salah satu change agenda yang IMS punya seperti itu. Mungkin next selanjutnya. Oke, ini kita ada defining and measuring culture culture value ya gitu. Jadi pada dasarnya tabel ini intinya adalah peta jalan perubahan perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan yang kalau mau strateginya benar-benar jalan, maka mau nggak mau mereka menjalankan 7 agenda perubahan ini. Tapi ini bergantung dari perusahaan itu sendiri gitu kan. Mungkin sebelah kiri ini ada yang namanya creating value. Sebelah kiri warna merah ini ada creating value dan juga ada executing strategy. Jadi ini ada dua hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Jadi ketika creating value ini lebih mengarah ke bagaimana soal cara perusahaan itu menciptakan nilai untuk pelanggan. Mungkin itu dari customer driven, itu dalam artian perusahaan itu tidak boleh hanya mengurus internal mereka aja, tapi mereka juga harus memahami apa sih yang dibutuhkan pelanggan seperti itu. Yang kedua ada innovative or taking risk taking. Nah, ini bukan dalam artian kita bukan nekat gitu kan, tapi lebih ke accountability kita, bagaimana kita bertanggung jawab dan juga punya kontrol atas perubahan tersebut gitu. Yang ketiga ini adalah delivering research. Jadi dalam hal ini budaya perusahaan itu bukan yang penting kita ngerjain dulu atau yang penting kita sibuk gitu, tapi kita itu yang penting itu hasilnya gitu. Lalu yang kedua, ini ada executing strategi, ini ada di sebelah kiri bawah yang warna merah. Executing strategi ini tentang bagaimana perusahaan memastikan bahwa strategi itu benar-benar dieksekusi serta konsisten gitu kan. Jadi kalau eksekusi tapi nggak konsisten ya bakal mati juga di tengah jalan seperti itu. Ya. Ada beberapa strategi objektif, ada beberapa agendanya seperti kayak understanding mission atau vision atau value-nya ini, yang dalam artian strategi ini mungkin nggak dapat dipahami oleh semua orang, maka dari perusahaan itu harus memahami misi mereka ke depannya mau apa, visinya apa, value-nya apa yang bisa ditingkatkan gitu. Jadi contoh analoginya mungkin ada perusahaan seperti franchise. Nah, kalau cabang-cabang itu tidak memiliki atau tidak paham tentang positioning mereka, murah atau premium, masing-masing mereka ini akan jalan sendiri gitu. Mungkin ada yang banting harga, ada yang kualitasnya turun, atau barangnya itu jadi ya kualitasnya itu turun seperti itu. Yang kedua itu ada accountability, yang ketiga ini ada open communication dan juga teamwork. Jadi yang namanya executing strategi ini ya tadi memastikan bahwa strategi yang udah dibentuk itu benar-benar terjalan gitu kan, benar-benar dieksekusi. Nah dari situ kita harus memahami atau melaksanakan 4 agenda tersebut seperti itu. Lalu selanjutnya, next. Oke, ini mungkin komponen organizational capital yang leadership gitu kan. Jadi pada dasarnya kita mungkin bisa langsung melihat ke tabelnya aja gitu kan. Jadi tabel ini menggambarkan 3 pilar utama dari kompetensi kepemimpinan yang saling terhubung gitu. Yang pertama ada general attribute. Jadi general attribute ini kayak sikap atau karakter utama yang menentukan si kepemimpinan itu. Yang kedua ada description. Description ini mungkin lebih ke perilaku konkret yang apa yang diharapkan gitu kan. Yang ketiga ini adalah role atau dampak utamanya seperti apa gitu. Nah, jadi ada 3 pilar. Yang pertama dari leadership, yang pertama creating value. Nah, dalam artian pemimpin ini menghasilkan bottom line atau fokus pada penciptaan nilai dan juga hasil organisasi. Nah, contohnya itu kayak mereka customer focus atau innovating and or taking risk, dan juga ada delivering result gitu. Nah, jadi perilaku konkretnya apa? Nah, contoh mereka melakukan mengubah masukan dari pelanggan itu menjadi sebuah solusi baru gitu kan. Nah, dari sini udah banyak perusahaan yang apa ya, mereka itu mungkin bingung ya mau kemana perubahannya gitu. Nah, jadi dari ada beberapa perusahaan itu dia kayak melakukan survei ke beberapa pelanggan mereka, apa sih yang harus tingkatkan dari perusahaan tersebut, apakah dari kualitasnya ataupun dari mungkin yang sepele itu mungkin kayak packaging gitu kan. Ternyata packaging atau visual itu benar-benar diperhatikan oleh beberapa pelanggan atau customer seperti itu. Nah, yang ketiga, mungkin ada lagi kita juga fokus
bukan hanya fokus apa ya, bukan hanya fokus ke yang penting sibuk gitu, tapi kita tuh fokus ke output atau hasil yang dihasilkan gitu. Nah, jadi itu adalah tiga apa pilar utamanya. Yang pertama, yang kedua, ini ada executing strategi. Jadi perusahaan atau pemimpin itu apa ya memiliki apa memobilisasi dan memandu perubahan. Jadi fokusnya itu mereka menerjemahkan strategi itu ke aksi nyata gitu. Jadi hal ini itu menekankan bahwa strategi itu jangan hanya berhenti di dokumen gitu. Karena banyak beberapa perusahaan dia itu mungkin mereka udah bikin rencananya jangka panjang gitu, tapi ya udah eh, dokumen itu ya udah cuma disimpan, dibaca, tapi tidak dieksekusi gitu kan. Jadi di sinilah tugasnya pemimpin gitu. Nah, tugasnya pemimpin sendiri ya tentu kita harus memahami understanding strateginya, lalu ada accountability, communication, dan juga teamworknya itu bagaimana. Seperti itu. Jadi tugasnya ya tentu yang pertama mereka harus mendefinisikan visinya, harus mendefinisikan misi atau value atau strategi karena mungkin apa yang apa yang dipersepsikan oleh pemimpin itu berbeda gitu kan dengan apa yang dipersepsikan oleh karyawan-karyawannya seperti itu. Lalu juga arah strateginya itu bagaimana? Kalau bisa mereka harus benar-benar membuka ruang komunikasi bagi semua divisi gitu kan. Nah, dan yang terakhir mungkin mereka itu kita nggak bisa yang namanya kerja selo-selo gitu. Jadi kita harus sama-sama paham apa yang harus kita kerjakan, kita harus apa ya paham prioritas kita apa kayak itu. Lalu yang ketiga fungsi dari leadership ini adalah yang ada yang terakhir ini ada developing human capital. Jadi developing human capital ini apa ya pemimpin itu harus membangun kompetensi dari organisasi itu ya berarti fokus kepada kesiapan dan juga kualitas dari SDM itu sendiri. Nah ada beberapa cara seperti kayak learning atau ada coaching atau ada mentoring atau dari personal contribution gitu. Nah jadi dari ketiga sikap itu nanti ada yang berdampak pada trade organizational ratio atau dan juga dari trade human capital readiness gitu. Selanjutnya, next, oke. Selanjutnya ini ada alignment atau penyelarasan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ya oke semuanya udah dibuat gitu kan tapi ini selaras nggak sama dari awal dari atas sampai ke bawahnya itu jadi yang pertama alignment itu secara umum itu membutuhkan dua langkah berurutan yang pertama ini ada eh, apa ya strategic awareness jadi perusahaan itu harus menciptakan kesadaran atau membangun pemahaman strategi jadi pemimpin itu perlu mengomunikasikan high level ini secara jelas dan juga berulang kepada bawahannya baik itu melalui pelatihan atau kumpul-kumpul itu juga bisa gitu kan. Nah kadang karena terkadang masalah utamanya itu strategi itu nggak sampai ke karyawan gitu. Berarti itu menandakan bahwa awareness mereka itu rendah seperti itu. Nah, jadi setiap karyawan itu harus paham apa strateginya apa, prioritasnya apa, mengapa gitu, dan dampak bagi mereka itu apa gitu. Nah, itu bisa dilatih atau dikasih tahu melalui storytelling atau bahkan kita kayak kumpul-kumpul atau diskusi ruang komunikasi itu sangat-sangat bisa menciptakan atau meningkatkan awareness yang tinggi seperti itu. Lalu yang kedua, ini menyelaraskan insentif dan juga tujuan atau strategi alignment. Jadi tujuan individu dan juga itu harus selaras gitu, harus dikaitkan dengan tujuan unit bisnis dan juga korporasi seperti itu. Nah, karena masalah utamanya itu kadang ini mungkin sering fatal gitu kan. Jadi orang-orang sudah dengar strateginya, tapi ternyata KPI atau insentif mereka itu belum update gitu, atau bahkan apa ya, nggak selaras gitu, nggak work gitu kan. Jadi itu harus benar-benar diubah gitu kan. Lalu yang mungkin langsung ke next slide. Oke, ini mungkin slide terakhir ya. Jadi slide ini merupakan slide terakhir dari komponen organizational capital yaitu teamwork and knowledge sharing. Jadi slide ini perannya cukup besar karena strategi ini nggak bisa jalan cepat kalau organisasinya itu masih lambat gitu kan. Jadi organisasi itu sukses dieksekusi kalau strategi itu bukan dijalankan sama orang yang pintar tapi orang yang
paling cepat dalam mengubah pengalaman mereka jadi sebuah pengetahuan dan menyebarkannya ke semua apa semua warga yang ada di perusahaan itu, yang mana nanti ujung-ujungnya menjadi standar dari cara kerja mereka gitu kan. Jadi kalau kita berkaca dari perusahaan-perusahaan yang udah lama berdiri itu dan juga cukup stabil dari sisi keuangannya atau dari sisi pasarnya juga gitu kan. Karena semua yang mereka lakukan, bahkan perusahaan yang udah berdiri 20 tahun lamanya itu, ya tentu pengalaman mereka lebih banyak gitu kan. Nah, dari pengalaman itu mereka tumbuh banyak mengenai pengetahuan ataupun ilmu-ilmu baru gitu. Dan dari situ, dari ilmu-ilmu yang mereka dapat dari pengalaman yang udah bertahun-tahun itu bisa menjadi cara kerja atau standar kerja dari mereka itu sendiri seperti itu. Nah, sebenarnya ini ada 4 aktivitas yang berurutan untuk knowledge sharing gitu kan, dari generating knowledge itu kita turunkan ke organize, lalu turunkan ke develop sampai ke distributnya itu. Nah, atau kalau kita sederhanakan ya, yang pertama kita harus menciptakan ilmu itu. Ada beberapa cara, lalu kita menyimpan rapi ilmu itu. Karena kalau kita udah punya ilmu tapi nggak disimpan dan nggak mudah untuk dicari, itu juga bakal sulit gitu untuk menjadikan standar dari kerja. Lalu juga dari ilmu atau pengetahuan yang udah kita dapat itu nggak boleh stagnan gitu, nggak boleh mendelep, nggak boleh diem aja gitu kan. Jadi harus ditingkatkan atau dikembangkan gitu kan. Lalu yang terakhir itu adalah didistribut gitu. Nah, mungkin ini ada sedikit penjelasan lagi bahwa dari setiap masing-masing urutan itu, yang pertama generating knowledge atau menciptakan pengetahuan gitu kan. Kenapa penting? Karena banyak organisasi itu tapi sibuk tapi tidak belajar dari pengalaman gitu. Misal kayak proyek selesai, masalah selesai, tapi pola masalahnya itu nanti bakal berulang karena mereka itu nggak bisa nangkep apa ya pengetahuan baru yang ada gitu dari proyek-proyek itu gitu kan. Makanya di culture itu ada skill dan juga teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan proyek untuk menarik solusi dari setiap permasalahan yang ada gitu kan. Nah, contohnya kita bisa belajar menciptakan pengetahuan itu, kita bisa belajar dari listen learn setelah proyek itu selesai, apa yang berhasil, apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan, apa penyebabnya seperti itu. Lalu yang kedua, mungkin generating knowledge itu bisa didapetin dari kalau kita bereksperimen gitu. Nah, mau nggak mau ya udah kita dapat gitu kan. Lalu apa sih output yang diharapkan dari ini gitu kan, ya tentu kita ada temuan baru yang mungkin nggak terpikirkan oleh perusahaan yang sebelumnya gitu kan. Jadi dan ini bisa menjadi pengetahuan baru bagi mereka seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada organization organizing knowledge, jadi mengordinasi gitu kan. Jadi maksudnya setelah pengetahuan itu ada atau setelah pengetahuan itu tercipta, dia itu harus disimpan rapi gitu kan. Harus disimpan rapi dan mudah dicari, karena cuma kalau kita nggak mudah dicari itu malah membuat downtime-nya makin panjang gitu. Nah, contohnya itu mungkin kalau kita analogiin, kalau generating knowledge itu sebagai bahan makanan gitu kan. Nah, sedangkan organizing knowledge-nya itu sebagai adalah menata bahan di kulkas ataupun di rak. Nah, jadi kalau semuanya ditumpuk tanpa label makanan-makanan itu, maka yang pertama kita lupa stoknya ada apa aja, bahannya yang udah akhir mana aja gitu. Nah, selanjutnya ini ada developing knowledge, jadi mengembangkan pengetahuan itu bagaimana. Nah, maksudnya pengetahuan yang udah terkumpul, yang udah perusahaan tahu semuanya itu, nah kita nggak berhenti sebagai catatan aja gitu, tapi itu harus diperbaiki kualitasnya, distandarkan gitu. Mungkin kalau di KMMB sendiri itu kita setiap ada project dan itu ada ilmu-ilmu baru atau pengetahuan baru, itu mungkin dari Bapak Ibu bisa cek di kmmb.com, itu di situ kita udah menyediakan banyak materi-materi tentang metodologi yang mungkin dibutuhkan untuk rencana jangka panjang perusahaan ke depannya atau rencana operasional seperti itu. Nah, di situ ada. Jadi dari situ kita nggak stagnan dari KMMB itu, nggak ngendep ilmu itu gitu, tapi kita juga mengembangkan kembali metodologi tersebut gitu. Nah, yang terakhir ada distributing knowledge atau mendistribusikan, jadi pengetahuan
itu harus dialirkan ke orang lain gitu. Nah, ya, orang lain yang membutuhkan atau setidaknya ke rekan-rekan kerjanya. Jadi nggak stuck di orang gitu. Karena kan mungkin aja nanti orang itu orang yang berpengalaman atau yang punya ilmu itu mereka ternyata resign atau tiba-tiba nggak masuk kerja gitu kan, bikin perusahaan kayak kelabakan gitu. Kalau seandainya mereka sendiri itu nggak tahu gitu. Nah, dari situ semua sebenarnya knowledge sharing dan juga organization integration ini baik dari culture semuanya itu harus ada pengukurannya atau strategi measurementnya itu gimana gitu. Jadi semuanya itu harus terukur, bukan hanya alignment tapi itu juga harus terukur gitu kan. Nah, kaitannya dengan teamwork. Jadi judulnya kan tadi teamwork and knowledge sharing gitu kan. Jadi karena ini judulnya teamwork and knowledge sharing, jadi ini bukan hanya sekedar knowledge-nya aja, tapi uh, knowledge sharing ini, knowledge sharing-nya efektif itu butuh namanya teamwork lintas fungsi yang bersedia buat berbagi ilmu, berbagi pengetahuan mereka agar tujuannya mereka itu selaras dan juga tidak saling menyalahkan gitu kan. Jadi dengan kata lain, teamwork-nya ini mungkin sebagai budaya, tapi knowledge sharing-nya itu sebagai sistemnya. Jadi kalau teamwork-nya buruk, maka knowledge-nya itu tidak akan mengalir gitu. Kalau sistemnya tidak ada, maka teamwork-nya itu nggak ada apa, jadi berdampak juga seperti itu sih. Mungkin ini materi terakhir dari saya kembalikan ke Ibu Alfi ya. Terima kasih.